Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di Ngobrol Bareng Inspirasi, tempat kita ngobrol santai bareng tokoh-tokoh inspiratif yang punya semangat dan cerita luar biasa dari berbagai latar belakang. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari dunia yang penuh makna dan kata-kata indah. Beliau adalah seorang mahasiswa sastra Indonesia yang bukan hanya suka baca puisi atau buku saja, tetapi juga menulis dan berbagi cinta sastra ke banyak orang. Nah, dia juga adalah sosok muda yang punya cinta luar biasa terhadap kata-kata, imajinasi, dan juga makna. Langsung saja kita sambut Kakak Asriyadi yang akan menjadi narasumber hebat kita pada ngobrol kali ini dengan tema melukis dunia lewat kata. Halo Kak Asriyadi. Halo Kak. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, boleh dong Kakak sapa-sapa penonton dulu sekaligus memperkenalkan diri Kakak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Asriyadi. Bisa disapa Adi. Saya mahasiswa sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, dan saya sangat mencintai dunia kepenulisan sastra, terutama dunia fiksi yang berupa karya tulisan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak sudah menyapa penonton dan berkenan hadir pada malam hari ini untuk berbagi cerita inspirasi Kakak. Oke, mungkin langsung saja ya Kak, karena kayaknya penonton juga sudah menunggu cerita dari Kakak kali ini. Nah, kali ini kita ngobrolnya santai aja ya Kak. Oke, Kakak kan mahasiswa sastra Indonesia ya. Betul. Nah, boleh nggak Kak diceritakan sedikit saja apa yang bikin Kakak tertarik sehingga masuk jurusan sastra Indonesia? Oke, baik. Yang membuat saya tertarik untuk masuk di jurusan sastra Indonesia, saya pikir dan saya rasa bahwa di sastra Indonesia saya banyak mengenal tentang kehidupan sosial, baik itu dari segi bahasa yang digunakan, kemudian dari mendalami kehidupan yang ada pada diri manusia, baik diri pribadi maupun diri orang lain. Dan itu dikenal bukan dengan hanya mengenal secara langsung, tapi kita bisa mengenalnya melalui karya-karya sastra seperti novel, cerpen, puisi dan sebagainya seperti itu. Nah, kayaknya seru banget ya Kak jadi mahasiswa sastra. Tapi ada nggak hal yang paling berkesan begitu sejauh ini menurut Kakak? Dan mungkin bisa tidak diceritakan sedikit pengalaman Kakak selama kuliah jurusan sastra Indonesia? Ya, baik. Untuk pengalaman saya selama berkuliah di sastra Indonesia, saya mengenal bagaimana bahasa digunakan, seperti mata kuliah yang saya pelajari, contohnya fonologi, morfologi, semantik dan sebagainya. Di sastra Indonesia saya belajar bagaimana menjalani makna dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mendalami sastra atau teks-teks yang ada dalam karya sastra. Kemudian hal yang berkesan bagi saya selama berkuliah di sastra Indonesia, saya lebih mengenal lagi tentang dunia sastra, baik itu penulis-penulis seperti Hairil Anwar, seperti Djoko Damono. Kemudian saya mengenal bahwa sastra itu atau tulisan itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi dalam tulisan itu ada banyak sekali menyimpan tentang realita kehidupan sosial. Dan kesan saya selanjutnya yaitu saya di sastra Indonesia mendapatkan ilmu-ilmu yang dapat membantu saya dalam menulis karya sastra seperti buku novel dan terutama pentas drama yang pernah kami garap di tahun 2024 yang benar-benar spektakuler dan memainkan peran dalam pentas drama tersebut. Wah, kayaknya memang seru deh Kak jadi mahasiswa sastra itu. Nah, kita tadi kan sedang ngobrol seputaran kegiatan Kakak di kampus. Terus bagaimana dengan kegiatan Kakak di luar kampus?
Apakah kegiatan kakak di luar kampus itu masih ada kegiatan sastranya atau kegiatan sastra kakak itu cukup hanya di lingkup kampus saja? Oke, untuk kegiatan sastra saya di luar kampus atau mungkin di luar prodi dulu. Iya. Kalau di luar perkuliahan saya masuk di himpunan mahasiswa program studi sastra Indonesia. Keren banget. Dan saya sebagai pengurus di situ, dan saya banyak mengenal sastra melalui dunia lembaga tersebut. Kemudian di luar kampus saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pernah ikut Duta Baca Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian kegiatan literasi seperti Makassar Book Party yang masih berjalan hingga saat ini, dan di kegiatan-kegiatan tersebut membuat saya lebih tertarik untuk mendalami kembali tentang dunia literasi dan sastra seperti itu. Wah, sangat luar biasa sahabat inspirasi. Jadi ternyata Kakak Asriadi ini tidak hanya berkegiatan sastra di lingkup kampus saja, tetapi Kakak Asriadi ini juga aktif di lingkungan sekitar. Oke Kak, mungkin kakak bisa berbagi tips untuk para penonton, yaitu untuk menumbuhkan minat sastra bagi generasi muda saat ini, dan mungkin ada harapan kakak untuk sastra ke depannya. Baik, untuk minat sastra, tips untuk generasi muda adalah bagaimana kita bisa mencoba mulai dari hal kecil seperti membaca buku 1 halaman per hari, kemudian hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan dapat tertanam dalam hobi kita atau kebiasaan kita setiap hari. Kemudian tips selanjutnya untuk bagaimana bisa mengenal sastra adalah dengan cara kita membuka pikiran kita terhadap semua jenis karya sastra, meskipun tidak semuanya diterima, karena dalam karya sastra seperti novel itu banyak menyerat makna kehidupan sosial. Contohnya mungkin kalau kita angkat dari cerita Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, buku tersebut sebenarnya jika secara umum dan dengan pikiran tertutup kita menganggap bahwa karya tersebut adalah karya yang sangat-sangat negatif. Tapi jika kita membuka pikiran melalui kehidupan sastra, buku tersebut menyerat bahwa ternyata ada kehidupan seperti ini, kehidupan nyata yang tertulis dalam sebuah novel. Jadi untuk meningkatkan literasi dan sastra kita harus memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap dunia sosial melalui membaca karya sastra. Oke, nah itulah tadi tips yang bisa kakak sudah diberikan kepada teman-teman generasi muda untuk menumbuhkan minatnya dalam dunia sastra. Nah, pertanyaan terakhir ya kak, nah ada nggak sih prinsip yang selalu kakak pegang untuk menjadi sukses? Ya, baik. Untuk prinsip saya sampai sekarang ialah hasil yang maksimal pastinya sebanding dengan usaha dan doa yang maksimal. Ya, karena jika hanya berdoa kita tidak akan jadi apa-apa, karena berdoa itu ceritanya hanya untuk menunjang keberhasilan kita, tapi yang perlu dikedepankan ialah usaha kita. Jadi kalau kita mau maksimal hasilnya, pastinya kita juga berusaha dan berdoa yang maksimal. Seperti itu Kak. Oke, itu adalah prinsip kakak Asriadi. Nah terakhir banget kak, satu lagi deh. Mungkin kakak bisa buatkan kata-kata sastra untuk penonton. Temanya itu bebas. Iya. Untuk kata-kata sastra, kalau kakak mau bendanya benda apa? Biar saya buatkan. Boleh deh, gelas. Gelas. Oke. Aku adalah gelas yang siap untuk kau tuang air. Aku tak peduli air itu penuh, aku tidak peduli air itu tidak penuh atau aku tidak peduli gelasku kosong. Tapi yang aku peduli adalah kau yang menuangkan air itu kepadaku. Wah, itu adalah kata-kata sastra untuk penonton semua. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini kak. Terima kasih banyak kepada kakak sudah mau berbagi tentang dunia sastra dan semangatnya. Semoga
Semoga semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk jatuh cinta dengan kata-kata. Amin. Nah, sahabat inspirasi, ingat ya, dunia itu terlalu luas untuk kita pahami, tetapi terlalu indah buat kita nggak maknai. Obrolan hari ini mengingatkan bahwa sastra bukan cuma soal indahnya kata, tetapi juga tentang kedalaman makna dan kekuatan menyampaikan isi hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Ngobrol Bareng Inspirasi. Baik sahabat inspirasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.